lagi dengan Ibu Nila. Dan hari ini ada dua punggawanya SMP 2 Harugelis nih. Biasanya kan kita mendatangkan narasumber dari ibu-ibu guru nih. Hari ini kita mendatangkan dua bapak guru sekaligus. Nah, yang pertama ada Bapak Hendrik. Sebelah sana. Walaupun di pojok tapi pasti kelihatan kan ya. Ada Bapak Indra. Nah, sebelumnya seperti biasa Bapak Hendrik dan Bapak Indra akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Silakan Bapak Hendrik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Bapak Hendrik Purnomo, biasa dipanggil Pak Hendrik. Ya, Bapak di SMP Negeri 2 Harugelis ini sebagai guru IPA. Untuk alamat, Bapak beralamat di Desa Sidadadi, Kecamatan Harugelis. Terima kasih, cukup sekian. Selamat bergabung bagi siswa baru di SMP Negeri 2 Harugelis dan selamat mengikuti masa MPLS ini. Lanjutnya Bapak Indra. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Bapak mengajar di SMP Negeri 2 Harugelis, yaitu sebagai guru mata pelajaran Penjaskes untuk kelas 9 dan kelas 8. Dan Bapak juga ditugasi sebagai pelatih eskul bola voli. Terima kasih. Nah ini sahabat-sahabat Kridalis, terutama untuk peserta MPLS, seperti biasa kan di sebuah sekolah itu tidak hanya ada kegiatan intrakurikuler seperti pelajaran IPA, bahasa, matematika dan lain-lain, tapi juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah apa saja sih eskul yang ada di SMP Negeri 2 Harugelis ini? Mangga Bapak Indra atau Bapak Hendrik bisa menjelaskan. Nah, untuk ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Harugelis ini, Bu, ada yang wajib dan umum. Untuk yang wajib itu adalah eskul pramuka ya. Nah, untuk eskul umum ini ada Pajarbara, Paskibra, Kopaska, PMR, dan untuk olahraganya ada futsal dan bola voli. Nah, di SMP Negeri 2 Harugelis juga ini ada ekstrakurikuler di bidang seni ya. Nah, itu gurunya juga ahli di bidang seni, lulusan seni dari UPI, kebetulan PNS juga dan memiliki keahlian di bidang seni. Ya. Jadi kalau yang punya minat untuk bidang seni disediakan juga di sini ya, untuk Bapak, yang ya. olahraga futsal ataupun bola voli bisa masuk di eskul futsal dan bola voli. Ya. Ya, tadi kan disebutkan ada eskul Pajarbara dan Kopaska. Mungkin ada sebagian nih dari siswa-siswa baru ini yang belum kenal sih Pajarbara itu eskul tentang apa sih Pak? Kopaska itu eskul tentang apa? Yang mewadahi dalam minat bakat apa? Mangga Pak Indra mungkin bisa membantu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nila ya. Yaitu untuk Pajarbara yaitu tentang baris per baris, untuk ya kebanyakan untuk kegiatan upacara bendera gitu, Bu. Dan untuk Paskahnya itu ya bagian dari pramuka lah, Bu. Bagian dari pramuka, tapi Jadi lebih dalam lebih lagi mendalami gitu ya. lagi tentang Iya, pramuka iya. ya. Jadi Pajarbara itu nama lainnya mungkin Paskibra ya Pak ya. Iya, Kalau itu secara Paskibra. umum di Indonesia kan Paskibra, cuma di Kridalis kita punyanya Pajarbara Pajarbara, gitu. ya. Oh iya iya. Terus ada kriteria khusus nggak sih Pak kalau misalnya kita mau ikut eskul ini, eskul pramuka misalnya, atau eskul poli, ada persyaratan atau kriteria khusus nggak untuk siswa-siswa mendaftar eskul tersebut? Ya, untuk Pajarbara itu ya intinya kita lihat dari postur tubuh dulu ya, Bu. Biasanya itu untuk postur tubuhnya itu yang tegak, ya kayak orang-orang TNI itu, Bu. Terus melihat dari posisi tangan itu, kadang kan tangan itu ada yang bengkok, ada yang lurus kan. Yang utamakan itu yang bagusnya yang lurus itu. Supaya dilihat pada saat berbaris kan dilihatnya bagus gitu. Kalau eskul poli atau eskul yang lainnya mungkin punya persyaratan Pak, mangga dipaparkan satu persatu kalau bisa supaya
ini murid-murid baru kita ini bisa paham dan mungkin akan menyesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing gitu. Ya, misalkan untuk eskul di bidang olahraga kayak voli, futsal itu yang utama yaitu ada keinginan dulu dari siswanya itu, Bu. Siswanya benar-benar ingin mengikuti eskul tersebut dan sudah ada bakat dalam bidang olahraga tersebut, supaya kita untuk mengolahnya itu lebih mudah gitu. Supaya itu menjadi pemain yang lebih baik dan lebih bagus untuk memenangkan sebuah kejuaraan gitu. Mungkin dari Pak Hendrik ada yang bisa ditambahkan? Iya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Indra, mungkin lebih ke bakatnya ya Bu. Jika siswanya berbakat di bidang futsal ataupun di voli, ya sesuai jurusan yang dia miliki bakatnya dan minatnya. Yang pasti di sini sebagai guru eskul nanti kita akan lebih memaksimalkan lagi dalam hal pelatihan, sehingga nanti lebih maksimal dalam kemampuan, sehingga nanti kita dapat meraih prestasi lebih. Nah, untuk di SMP Negeri 2 Harugelis ini, alhamdulillah dari beberapa eskul itu sudah memiliki prestasi yang bisa dikatakan ya lumayan membanggakan lah. Untuk 2 tahun yang lalu aja itu di futsal ya, itu juara di tingkat provinsi yang ya, iya dapat juara berapa itu? Juara 1 itu. Wih, keren ya, Pak. Diadakan di Gantar di SMK PGRI. SMK PGRI Gantar itu tingkat provinsi, itu ada dari Majalengka, dari Sumedang juga ada pesertanya. Alhamdulillah kita final dengan Sumedang itu jadi juara 1. Terus di lapangan futsal Siliwangi juga kita alhamdulillah dapat juara lagi. Nah, untuk bola voli kemarin itu tahun yang lalu bola voli putri alhamdulillah juaranya Pindra di di sini lapangan voli Desa Kartanegara itu. Kartanegara itu ya tingkat alhamdulillah. apa itu, Pak? Tingkat Kecamatan itu. Kecamatan ya. Kecamatan Harugelis ya, tapi Ada anak-anak kita berani gitu, Bu, melawan anak ibu-ibu lah. Ibu-ibu dari SMA juga. Lawannya ibu-ibu. Iya. Oh iya. Dari SMA alhamdulillah juara 1 juga ya Pak Indra. Enggak, juara 3. Oh, juara 3 ya, pas di situ juara 3. Alhamdulillah Bu, untuk eskul Paskibra, Kopaska juga prestasinya ya cukup lumayan di tingkat kabupaten, provinsi juga pernah kita raih. Trofinya ada di lobi itu. Banyak kan itu dari eskul maupun dari intrakurikulernya. Ya mungkin apabila ada siswa baru SMP Negeri 2 Harugelis ingin mengikuti eskul, kita dengan senang hati menerima dan akan melatih dan membimbing sampai nanti berprestasi untuk membanggakan SMP Negeri 2 Harugelis ya Bu. Jadi intinya eskul yang ada di sini adalah mewadahi minat dan bakat yang dimiliki setiap siswa yang bersekolah di sini ya Pak ya. Kalau misalnya nih, tadi kan disebutkan mewadahi yang punya bakat aja. Kalau misalnya dia tidak punya bakat nih Pak, tapi punya keinginan pengen bisa voli atau pengen bisa baris berbaris, itu bagaimana tuh Pak? Iya, itu lebih dari siswanya juga ya Bu. Kalau siswanya mempunyai keinginan dan tekad untuk bisa, insya Allah pasti bisa. Dengan kita latih, kita bimbing, kita bina dengan latihan yang tekun dan disiplin, insya Allah kita bisa Bu. Namanya juga kita kan sebagai siswa belajar ya. Nah, kita di sini sebagai pembina dengan maksimal akan melatih sehingga nanti terbentuk sesuai dengan ekstrakurikuler yang diajarkan. Itu banyak juga siswa yang awalnya misalkan ini yang berbakat dan tidak berbakat, insya Allah nanti di akhir bisa semua dengan kedisiplinan, semangat, berlatih seperti itu. Selain itu juga di eskul juga bisa menumbuhkan karakter-karakter seperti misalnya kepemimpinan dan lain-lain juga bisa didapatkan dari Bisa situ ya Pak ya. Iya. Nah masalahnya Pak, sekarang kan lagi PJJ nih Pak, masa pandemi. Eskul itu dilaksanakan atau tidak nih Pak? Ya, untuk masalah tentang sekarang kan COVID ya Bu ya. Iya. Jadi untuk COVID ya sementara itu untuk di sekolah itu diliburkan dulu Bu. Sementara diliburkan Cuman dulu ya. saya sebagai pelatih ya memberikan
masukan kepada siswa itu tetap berlatih di rumah masing-masing Ya. ya dengan fasilitas yang ada lah supaya tetap terjaga gitu Bu perkembangan anak itu supaya terus dan menerus supaya menjadi pemain yang lebih baik dan bagus gitu. Intinya terus berlatih ya Pak, Iya, apapun iya. keadaannya supaya bakatnya itu semakin terasa gitu ya Pak ya. Iya, iya. Mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan? Hal lain untuk tadi ekstrakurikuler seni mungkin belum Oh dijelaskan. seni ya, Iya, Bu. mungkin Bapak Mangga. Nah, untuk ekstrakurikuler seni juga kita di sini di SMP Negeri 2 Haruglis langsung dibimbing atau diajarkan langsung oleh guru seni yaitu Pak Abi ya. Pak Itu Abi. beliau lulusan dari UPI Pendidikan Seni Budaya, PNS baru juga di sini. Itu ya cukup profesional ya Bu, baik di seni tradisional, dari musik-musik tradisional, modern, itu beliau cukup menguasai ya. Untuk seni tari juga itu ada Ibu Rina yang mengajarkan. Iya Bu, Ya, walaupun baru juga kemarin kan kita Iya. sudah dipanggil oleh di Ibu kabupaten Bupati gitu, Bu. Iya, Oh Langsung sempat nampil di sana. diminta untuk mengisi acara ya Iya, Pak ya? mengisi acara. Iya, iya. mengisi Berarti acara di Indramayu itu. Perwakilan ya. dari Haruglis. Iya. keren berarti ya Pak ya? Iya, alhamdulillah Bu. Kita sudah dipercaya karena Iya, mungkin alatnya lengkap juga kan, ada yang tradisional, akustik juga kan kita punya di sini. akustik ada, yang berarti modern ada, tradisional juga ada ya Juga ada. ekskulnya. Hmm. Nah, silakan nanti kalian tinggal pilih aja. Iya, ada minat PMR kalian. juga ada ya, lupa, mohon maaf. Tuh, iya PMR, mungkin Bapak bisa PMR. menjelaskan PMR Pak. Iya, Ya, mungkin PNR. anak-anak juga nih. Seperti kepanjangannya kita ketahui Palang Merah Remaja ya Bu. Nanti di situ kita akan diajarkan cara keselamatan, pertolongan, P3K ya, iya Pak ya? P3K, pertolongan pertama itu nanti pembinanya Kak Ajan ya. Ajan, Iya, ya. Kak Ajan juga cukup lama di sini. Prestasinya juga lumayan Bu. Untuk tingkat kabupaten PMR SMP Negeri 2 Haruglis itu cukup dikenal juga. Iya Bu. Alhamdulillah untuk semua eskul untuk perkembangan prestasinya juga alhamdulillah aktif Bu. Aktif ya. Iya. Nah, berarti hampir setiap tahun membawa piala Iya, ke SMP ini ya alhamdulillah. Pak ya. Ya Cuma alhamdulillah berarti. karena sekarang hampir 2 tahun ya udah 1,5 tahun ya mungkin bisa dibilang vakum lah karena adanya COVID ini, jadi ya bukan SMP 2 Haruglis aja tapi seluruh Indonesia juga. Iya, tapi Balik untuk lagi ke COVID. iya. semua juga merasakan. Semua aktivitas terbatas, Iya. dibatasi gara-gara ini ya kita berdoa aja lah. Iya, semoga cepat berlalu. Iya, ya. sehingga pendidikan bisa berjalan normal seperti dulu lagi ya Bu, dalam hal belajar ataupun ekskul juga. Mungkin Pak Indra ada yang menambahkan, mau ekskul yang lain mau ditambahkan? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Jadi mungkin itu penjelasannya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan atau pemaparan tentang ekskul-ekskul yang ada di SMP Negeri 2 Haruglis ini. Kalian tinggal tanya sendiri aja, kamu bakatnya ada di mana, minatnya ada di mana, langsung bergabung supaya semakin terasa bakat dan minat kalian ya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.